Cek. Oke teman-teman, selamat datang untuk yang datang mendengarkan kisah di sini. Semoga kalian selalu berbahagia, damai, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan mendengarkan kisah Ashabul Kahfi, 7 pemuda yang tertidur di gua selama 3 abad lamanya. Bagaimana kisahnya? Langsung saja ke topik pembahasan. Pesta hari itu sangat meriah. Seluruh penduduk negeri Upsus di pinggiran kota Aman Yordania berpesta pora. Hidangan melimpah ruah. Ada riwayat yang mengungkapkan peristiwa itu berlangsung puluhan tahun setelah zaman Nabi Isa. Di zaman Islam, negeri Upsus berganti nama menjadi Taurus. Sejumlah patung dan berhala itu tak cuma dihias, tapi juga dipuja-puja, dihormati, dan disembah seolah-olah benda mati itulah yang telah memberikan segalanya kepada mereka. Ya, mereka pemuja berhala, agama warisan nenek moyang. Di antara ribuan orang itu, tampak seorang pemuda kaya yang salah tingkah. Dalam hatinya, ia tak mau mengikuti ritual pemujaan berhala, tapi ia tak berani berterus terang. Ia tak habis pikir mengapa patung buatan manusia itu disembah sendiri oleh pembuatnya. Agar tak menarik perhatian, dia menyingkir ke suatu tempat tak jauh dari pusat keramaian, berlindung di bawah sebatang pohon rindang. Saat itu, suhu udara memang sangat panas. Ia mendongakkan kepala melihat dedaunan, awan yang bergerak dan menggelantung di langit, sementara matahari terus memancarkan cahayanya. Keberadaan benda-benda di atas kepalanya itu mengusik hatinya. Pohon tempat ia berteduh tersebut pasti butuh air untuk tumbuh. Tapi, bagaimana ia bisa menghisap air? Itu semua pasti ada yang membuat. Tapi, bukan manusia. Siapakah yang membuat semua itu? Tanyanya dalam hati. Tengah termenung seperti itu, ia dihampiri seorang pemuda kaya yang lain. Agaknya, pemuda itu mempunyai problem yang sama. Dan tak lama kemudian, datang lagi 5 pemuda lain dengan kegalauan yang sama. Merasa senasib dan penderitaan, mereka pun berdiskusi. Siapakah gerangan pencipta benda-benda di sekitar kita, selain patung yang disembah itu? Hampir setiap hari mereka mencoba mencari jawaban atas pertanyaan yang rumit tadi. Hari-hari mereka dihabiskan untuk menyepi. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memimpin mereka untuk bermunajat kepadanya. Tapi lama-kelamaan perilaku mereka diketahui oleh Raja Upsus. Raja yang sangat zalim itu berniat menghukum mereka seberat-beratnya. Raja menganggap mereka telah menyeleweng dari ajaran nenek moyang. Mereka harus ditangkap dan digantung. Lalu ditangkaplah ke-7 pemuda atau Ashabul Kahfi itu. Tapi di hadapan raja, mereka tidak bisa bilang apa-apa karena mereka sendiri sedang mencari jawaban atas pertanyaan yang sangat rumit. Namun, Allah telah menetapkan hati mereka dengan keteguhan iman, sehingga mereka berani berkata dengan tegas. Para penyembah berhala tidak punya pikiran sehat. Mereka hanya meniru, tidak pernah menggunakan akal sehat. Masa benda buatan manusia disembah sendiri? Kalau kami menyembah berhala, berarti merendahkan martabat diri dan raja. Lebih baik kamu pikirkan dulu. Jangan sembarangan menjawab pertanyaanku. Pulanglah dulu, kembalilah lagi minggu depan, ujar raja seakan memberi kesempatan. Sejak itu, ke-7 pemuda tersebut lebih sering lagi bertemu untuk membicarakan perintah sang raja. Kalau kita kembali ke istana, berarti sama saja dengan menyerahkan nyawa. Lebih baik kita pertahankan pendirian dengan segala daya dan upaya. Kita harus menyingkir, entah kemana. Mereka bersepakat. Maka mereka pun memutuskan pergi ke sebuah tempat dan bersembunyi di sana. Tanpa sepengetahuan raja dan keluarga masing-masing, mereka pergi ke hutan, mendaki gunung, mencari gua yang bisa digunakan untuk bersembunyi. Di tengah perjalanan, mereka disusul oleh seekor anjing milik salah seorang dari mereka. Anjing inilah yang kemudian menjaga di mulut gua ketika gua itu telah ditemukan dan dijadikan sebagai tempat persembunyian. Kebetulan, di dalam gua itu ada pohon yang rindang dan sebuah mata air. Kesanalah mereka melepaskan penat setelah berjalan berhari-hari sambil menyantap buah-buahan dan minuman dari air mata itu. Setelah itu mereka tertidur lelap karena kelelahan. Ternyata mereka tertidur nyenyak sekali sehingga tidak merasakan apa yang terjadi di sekelilingnya. Mereka baru terbangun ketika sinar matahari menerobos gua dan memancarkan sinar yang hangat menyengat tubuh mereka. Dan ketika kemudian mereka bangkit, ternyata keadaan di sekeliling telah berubah sama sekali. Bahkan anjing sang penjaga pun sudah tak dapat mereka temukan, raib entah kemana.
Rasanya kita baru tidur setengah hari, kata salah seorang dari mereka. Ketika kita tadi tidur masih pagi, tapi sekarang matahari masih juga di atas sana. Namun kalau kita rasakan laparnya, rasanya kita sudah tidur seharian, ujar yang lain. Sebaiknya kita tidak bertengkar, kata yang lain lagi. Lebih baik kita cari makan di luar. Siapa yang mau keluar? Tapi harus berhati-hati agar tidak diketahui orang lain atau tentara Upsus. Mereka pasti masih mencari-cari kita. Dengan perasaan was-was, salah seorang dari 7 pemuda itu memberanikan diri keluar dari gua untuk mencari makan. Dia heran sebab kota Upsus telah berubah total sehingga tidak bisa dikenali lagi. Namun kelaparan mengharuskan dia pergi dan terus berjalan. Ketika sampai di sebuah pasar, ia meminta dibungkuskan makanan. Namun ketika membayar, ditolak karena uangnya tidak dikenal. Ini uang kuno 3 abad yang lalu, kata si penjual makanan. Sekarang sudah tidak berlaku lagi, tapi si penjual masih berbaik sangka. Ia mengira si pembeli menemukan uang kuno. Justru si pembeli yang ngotot bahwa uang itu baru diterimanya kemarin dari keluarganya. Akhirnya terjadi keributan dan sehingga menarik perhatian orang lain dan jadi tontonan orang banyak. Ada orang berubah keluyuran di jalan, pikir mereka. Karena ketakutan pemuda itu berusaha melarikan diri, tapi dicegah oleh banyak orang. Mereka berpikir pemuda itu pasti punya harta karun yang lain. Akhirnya pemuda itu bercerita kepada orang-orang yang mengerumuninya. Katanya, ia dan teman-temannya terpaksa bersembunyi di dalam gua karena terancam akan dibunuh oleh Raja Upsus sehubungan dengan keyakinannya yang tak mau menyembah berhala. Tapi bagi orang-orang yang mengerumuninya, cerita itu telah menjadi dongeng karena telah berlangsung lebih dari 3 abad silam. Jangan khawatir, ujar salah seorang dari orang-orang yang mengerumuninya itu. Raja Upsus yang zolim, yang kamu ceritakan itu telah meninggal 300 tahun yang silam. Sedangkan raja kami yang sekarang, orangnya beriman seperti kamu, alim dan bijaksana. Bawalah teman-temanmu kemari untuk menghadap raja. Si pemuda pun baru sadar, dia dan ke-6 temannya telah menghuni gua dalam keadaan tidur selama 3 abad. Rentang waktu tidur 7 orang manusia yang tak terbayangkan. Ketika berita itu sampai kepada Raja Upsus, ia menyatakan bersedia menyambut mereka bertujuh di istana. Maka mereka pun disambut laksana tamu agung dan mendapat tempat yang layak di istana. Kami bersyukur, rakyat dan Raja Upsus adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata mereka. Kami doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat-Nya kepada Raja dan negeri Upsus dan mengizinkan kami kembali ke haribaannya. Dan tak lama kemudian mereka menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan tenang setenang-tenangnya. Quran Surat Al-Kahfi.